Saya nukil pembahasan tentang cinta atau ta'alluq atau hubungan batin dengan para aulia dari kitab Tathbitul Fuad bi dzikri kalami Majalisil Kutub Al-Imam Abdullah bin Ali Haddad, juz 1 karangan Syekh Ahmad Abdul Karim Hasawi, halaman 176. Pembahasan ini sangat penting sebab setiap salik atau murid atau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah masuk thariqah, di baiat atau tidak di baiat, dia telah mempunyai guru, sering muncul bingung. Saya ingin tetap mengikuti perintah-perintah guru saya, mursyid saya, tapi bagaimana? Saya tetap ingin mendapat barakah dari ahlu thariqah yang lain. Semisal kita pengikut thariqah Alawiyah, jelas sangat ingin tidak terputus dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Idrus, Habib Umar bin Abdurrahman Attash, Sayyidina Umar Mukhtar dan lain-lain. Tetapi kita tetap ingin mendapat barakat, asrar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Abdul Hasan Syadhili, terutama saat kita membaca riwayat-riwayat beliau-beliau itu di kitab-kitab atau mendengar riwayat beliau-beliau itu disampaikan oleh seorang penyampai, muncul keinginan, saya tetap ingin dapat barokah mereka. Alhamdulillah, masalah ini dibahas dengan gamblang oleh Imam Al-Haddad di kitab ini. Saya bacakan. Wa qala radhiyallahu anhu man lahu ta'alluqun wa mailun ila ahadin minas salihin hasala lahul madadu min jami'is salihin li'annahum la musyahanata bainahum wa la musyahanata fi syai'in abada bal law qala hadzal muta'alliqu bi ahadin minhum li akhar minhum uridu an atruka fulanan wa ulazimukum lam yuti'hu wa lam yuwafiqhu ala ma qal bal yaqulu lahu kun muta'alliqan bi shaykhika al-awwal wal madadu laka minna yahsul aw kama qal. Siapa-siapa yang hatinya condong cinta dengan salah satu orang soleh, taruh seseorang ta'alluqnya kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, hatinya condongnya ke sana, kayak pada masalah tawassulnya ke sana. Namanya orang cinta. Di antara tanda kita cinta kepada salah satu wali itu, kalau kita dengar ada karamah atau kelebihan atau riwayat tentang wali lain, yang kita ingat wali itu. Guru saya dulu begini, guru saya dulu begini, beliau begini. Yang didengar cerita lain tapi larinya pikiran ke situ. Itu alamatul mahabbah, alamatul mail. Itu bagus. Meskipun dia tidak bertabarruk, umpama ini, tidak bertawassul, tidak berfatihah dengan aulia lain, tetap hasala lahul madad min jami'is salihin. Semua orang saleh yang diciptakan Allah Ta'ala tetap memberikan asrar, memberikan barakah untuk ini orang, untuk si anak ini, si salik ini.
Kenapa begitu? Kalau bahasa saya ada ukhuwah para aulia, kan kita sering dengar dari lisan para penceramah itu. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, dan macam-macam lah pembahasan-pembahasan. Kalau saya punya tambahan pembahasan, ada ukhuwah para aulia. Jadi para wali itu tidak hanya memberikan barokah buat mahbub mereka saja, buat murid mereka saja, kepada semua muta'alliqin dengan wali-wali lain juga tetap. Kenapa itu terjadi? Li'annahum la musyahanata bainahum. Di alam para wali tidak ada permusuhan. Adanya hasud menghasud, benci membenci, serang menyerang itu di alam kita, orang-orang yang hatinya kotor. Di alam para wali tidak ada bughud antar wali, itu tidak ada. Wala musyahanata fi syai'in abada. Tidak ada. Enggak ada musuh, enggak ada benci, enggak ada apa. Bal law qala hadzal muta'alliqu bi ahadin minhum li akhar minhum. Bahkan seandainya seorang muta'alliq ini, salik ini, murid ini berkata kepada wali A, ya wali Allah, saya ingin ke antum, saya ingin berhubungan batin terus dengan antum, dan saya akan meninggalkan guru saya sebab saya ingin mulazamah terus dengan antum. Andai itu terjadi, lam yuti'hu, pasti wali A tadi tidak akan menuruti. Walam yuwafiqhu ala ma qala, jangan tetap dengan guru kamu, tetap. Bal yaqulu lahu, bahkan si wali ini pasti akan berkata, kun muta'alliqan bi syekhikal awwal. Tetap pegang guru kamu yang pertama, tetap ta'alluq dengan guru kamu yang pertama. Wal madad laka minna yahsul. Jangan khawatir, bantuan rohani, barakah, asrar dari kami untuk engkau tetap akan kau dapatkan. Au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masalah sangat penting sekali untuk difahami, sebab setahu saya setiap salik mengalami hal ini. Memang ada yang saya dengar di antaranya Thariqah Tijaniyah melarang murid-muridnya untuk berziarah ke aulia lain. Itu tolong jangan disalahpahami. Sebetulnya bukan larangan itu. Itu permasalahannya begini. Orang masuk thariqah itu sama dengan orang berobat ke dokter. Si dokter ini khabir, ahli betul dengan penyakit orang yang sakit. Kalau ini si orang sakit dicampur obatnya dengan dokter lain, satu penyakit dua obat. Kontradiksi. Bukan sembuh, malah lebih parah. Tolong pahami ini. Min hadhihi nahiyah, dari segi ini, At-Tijaniyun, orang-orang ahlu thariqah Tijaniyah melarang murid-muridnya berziarah ke wali-wali lain. Dari sisi ini, karena rahmahnya mereka dengan qulubul muridin. Sebab jangan sampai si murid yang sedang sakit ini bukannya sembuh malah kacau. Kacaunya bagaimana? Goyang nanti. Goyang murid ini. Membanding-bandingkan guru. Nah, kalau sudah hati membanding-bandingkan guru, mau tirakat 100 tahun mustahil dapat futuh. Tidak mungkin. Sebab syarat seorang murid thariqah mendapatkan futuh itu di hatinya harus yakin, bukan husnudzan. Itu yang saya baca di kitab-kitab. Harus yakin bahwa gurunya
yang paling alim di zamannya, yang paling. Pernah saya bahas masalah paling ini. Ini saya nukil dari kitab dulu. Dan itu akan sulit dilakukan bagi orang yang sering berziarah ke wali-wali yang lain. Ini tujuan Thariqah Tijaniyah. Dah. Ada lagi para aulia lain yang malah membawa murid-muridnya. Itu di antara yang saya dengar riwayat Muhaddithul Hijaz Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Beliau itu selain ahli ilmu zahir syariah juga ahli thariqah. Beliau beda lagi, malah dibawa murid-muridnya untuk bertabarruk ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Habib Ahmad Masyhur dan lain-lain. Malah bukan ke situ saja, dengar ada wali mana sampai ke luar-luar Saudi diziarahi, dibawa murid-muridnya, ngambil ijazah sana-sana. Nah, ini cara yang dipilih oleh beliau. Mengambil asrar dari manapun. Supaya murid-muridnya ini tambah bersih hatinya, tambah bersinar batinnya. Sehingga lebih cepat menuju ke babul futuh, ke pintu keterbukaan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nahiyah ini yang diambil Sayyid Muhammad. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Si guru lebih tahu murid saya ini harus diapakan, diobati dengan cara saya. Jadi ringkasnya, ada penyakit yang harus diobati dengan satu dokter, dan itu yang dipakai oleh Tijaniyun. Wa man syariba masyrabahum. Ada penyakit yang penanganannya harus bareng-bareng, tim dokter. Ini yang dipakai oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa man salaka maslaka. Dan dua-duanya adalah benar. Sebab ta'addadat at-turuqu wal wusulu wahidu. Thariqah, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Allah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai diibaratkan adatut taraik misal anfasil khalaik. Banyaknya thariqah itu seperti banyaknya nafas makhluk. Itu ibarat saja, artinya karena terlalu banyaknya thariqah. Ada yang mudawwanah, ada yang tidak. Ada thariqah yang sudah ada namanya Tijaniyah, Syadziliyah, ini. Ada yang tidak. Yang jelas thariqah itu apa? Walikulli wahidihim tariqun minat turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasilah. Setiap perjalanan yang ditempuh oleh seorang wali sampai beliau wasil, sampai kepada Allah, ya jadi thariqah. Mau diberi nama, tidak diberi nama, thariqatuhu, thariqatu Syekh Fulan. Ada nama resmi, tidak ada nama resmi, sudah resmi menjadi thariqahnya beliau. Punya murid, si murid jadi ala thariqatihi gitu. Terlalu banyak. Tapi usulnya satu, futuh satu, usul satu. Yang saya maksud satu, terbuka, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Terbuka, tidak bisa cinta kecuali kepada Allah. Sama, la mahbuba ilallah, mau dari thariqah mana saja ya gitu-gitu. La mawjuda ilallah, min ayyi thariqin tasruk, ya itu. La masyhuda ilallah, la mawjuda ilallah, la ma'buda ilallah, itu sama. Menuju ke sananya saja yang beda. Ya, pemahaman ini sangat penting sehingga kita melihat kalam dari para syekh, dari para mursyid tidak suudzon dan tidak buru-buru menyalahkan thariqah, menyalahkan
aqwalul masyayikh yang zahirnya seperti kok begini ngomongnya ya, terutama Tijaniyah itu banyak kalam-kalam yang kalau orang membaca kitab-kitab mereka yang terburu-buru di dalam menilai sering suudzon. Mudah-mudahan siapapun dari thariqah manapun, baik thariqah mudawwan atau tidak, di tempat manapun yang ada kerinduan untuk mendapatkan futuh, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Allah bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya, mereka, wa jami'al ahbab diberikan kegampangan, keterbukaan dan istiqamah di dalam suluk menuju kepada Allah sampai futuh, sampai mendapatkan munuh, sampai mendapatkan usul ala dawam bila mihnah dunia wa ukhra ala hadhihi niyah.